Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Namaku masih bertahta di hatinya. Tika, tolong mama. Pak, tolong lepaskan mama saya. Dia tidak bersalah. Tika memegang tangan polisi seraya memohon dan memelas agar ibunya dilepaskan. Tapi para petugas kepolisian tidak menggubris permohonan Tika sama sekali. Mila kini sudah berada di dalam mobil polisi. Mila terus memberontak seraya menjerit, minta dibebaskan. Tapi ia justru mendapatkan bentakan dari petugas polisi tersebut. Tika, kau minta tolong saja sama Om Suryo. Dia pasti bisa membantu membebaskan mama. Om Suryo, enggak, Tika enggak mau. Kalau dia memaksa Tika menjadi istri ketiganya lagi, gimana? Tika enggak mau, tolak Tika. Tapi Tika, hanya dia satunya harapan kita. Papamu tidak mungkin mau membantu mama, jadi lebih baik kau meminta bantuan Om Suryo. Tidak masalah menjadi istri ketiga, yang penting kehidupanmu terjamin. Dan yang pasti, kau bisa meminta dia membantu membebaskan mama. Ucap Mila seraya memekik karena mobil yang membawa Mila mulai bergerak menjauh. Tika berusaha mengejar, tapi percuma saja. Tika berusaha menghubungi sang papa, tapi ternyata benar kata ibunya, ayahnya tidak peduli sama sekali. Ayahnya justru mengatakan biar saja. Siapa tahu dengan begitu ibunya bisa bertobat dan berubah menjadi lebih baik lagi. Apa aku turuti saja kata mama? Gumam Tika karena sudah tidak memiliki cara lain lagi untuk membantu sang ibu. Bagai sudah jatuh tertimpa tangga, 1 jam kemudian pemilik rumah yang Tika tempati datang. Rumah itu adalah rumah yang disewakan Rafa untuk Tika dan Mila. Atas permintaan Rafa, pemilik rumah itu pun mengusir Tika dari sana. Membuat Tika benar-benar kebingungan, karena tidak memiliki cara lain lagi. Akhirnya Tika pun menghubungi laki bernama Suryo, yang memang menginginkan Tika menjadi istri ketiganya. Apa, leukemia? Kau tidak sedang bercanda, kan, Dav? Pekik Gisela ketika mendengar vonis penyakit anak biologisnya. Kau pikir aku gila menjadikan anak sebagai bahan bercandaan? Jawab Madava kesal. Tapi, bagaimana bisa? Ucap Gisela. Lalu ia mengalihkan pandangannya pada Ayu yang sedang menangis terisak di depan UGD. Ia pun mendorong kursi rodanya mendekat ke arah Ayu dan menghardiknya semaunya. Kau, pasti ini karena ulahmu, kan? Gara kau anakku sakit. Apa yang sudah kau lakukan pada anakku? Hah? Tidak cukupkah kau sudah memisahkan aku dari putraku? Lalu sekarang kau membuatnya kesakitan seperti itu? Kau benar perempuan jahat, sentak Gisela. Berhenti Gisel, Ayu tidak bersalah. Ini sudah takdir, sergah Madava. Dav, mau membela perempuan ini? Apa kau sudah gila?
Dia yang sudah membuat kita terpisah dari Raffi selama bertahun-tahun. Lalu kau justru membela dia? Penyebab kita kehilangan Raffi dan kini terbaring sakit di dalam sana? Seru Gisela dengan sorot mata tajam. Oh, apakah karena dia istrimu jadi kau membelanya? Apa dia lebih penting dari anak kita? Imbuhnya lagi. Ayu tertunduk pilu. Hatinya sedang sakit karena keadaan Raffi. Tapi Gisela justru menyalahkan atas segala yang terjadi padanya. Aku tidak pernah menculik Raffi, ucap Ayu dengan wajah merah padam. Kalau penjahat semuanya jujur, penjara tidak akan penuh. Sudah, Gisela, semua tidak seperti yang kau pikirkan. Pasti ini ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Mana ada kesalahpahaman? Dia itu penculik, Dava. Penculik. Seru Gisela dengan suara meninggi. Tak peduli akan ada banyak pasang telinga yang mendengar katanya. Ia tetap berucap semaunya. Maaf, tolong jangan membuat keributan di area rumah sakit. Sergah salah seorang petugas medis yang kebetulan lewat. Kalau kau tidak mau terjadi keributan di sini, usir dia dari sini karena dialah yang menjadi sumber permasalahannya. Keluarga pasien, ucap seorang asisten dokter. Saya ibunya, ucap Ayu dan Gisela bersamaan. Dokter dan asistennya itu menoleh bingung. Tapi melihat keberadaan Ayu yang dokter itu ketahui merupakan ibu Raffi, membuat mereka lebih memilih mendekati Ayu. Apalagi Madava kini sudah berdiri di samping Ayu. Hei, dokter, Anda ini apa? Apaan? Ibu Raffi itu aku, bukan dia. Dia itu hanya seorang pen. Gisela, bisa diam tidak? Sentak Madava kesal. Gisela pun terpaksa mengunci rapat mulutnya meskipun dalam hati ia merasa kesal sekali. Karena Madava cenderung lebih memilih membela Ayu. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Tanya Ayu. Sepertinya kita harus menyegerakan transplantasi sumsum tulang belakang putra Anda. Karena semakin ditunda, kondisinya akan semakin mengkhawatirkan. Kecuali Anda memilih melakukan kemoterapi. Ayu dan Madava terhenyak, jelas saja mereka khawatir. Mereka tak sanggup melihat Raffi menjalani kemoterapi. Sebab sudah banyak cerita mengenai pengobatan melalui proses kemoterapi. Kalau prosesnya itu begitu menyakitkan. Ditambah lagi persentase kesembuhan masih agak minim. Tentu mereka tidak ingin melihat Raffi semakin menderita lagi karena proses kemoterapi. Tolong periksa sumsum tulang belakang saya, dok. Saya ayah kandungnya. Ucap Madava membuat dahi dokter itu mengernyit. Bukankah tempo lalu Madava mengatakan kalau ia bukanlah ayah kandung Raffi? Tapi dokter itu tidak ingin banyak bertanya, ia pun menganggukkan kepalanya. Gisela, kau pun harus melakukan pemeriksaan. Entah siapa sumsum tulang belakang di antara kita berdua yang cocok. Sehingga Raffi bisa segera menjalani transplantasi sumsum tulang belakang. Ucap Madava pada Gisela. Gisela sontak saja membelalakan matanya. Apa? Aku harus diperiksa juga?
ucapnya dengan mata melotot. Enggak, aku nggak mau, tolak Gisela membuat mata Madava memicing tajam. Aku maksudnya aku nggak bisa. Maaf, Dav, bukannya aku nggak mau. Tapi, kan kau lihat sendiri kondisiku bagaimana. Aku baru saja mengalami kecelakaan yang juga melibatkan dirimu. Bahkan aku belum sanggup berdiri sendiri. Bagaimana mungkin kau memintaku menguji kecocokan sumsum tulang belakang? Dan menjadi pendonor bila sumsum tulang belakangku cocok. Kelit Gisela tak mau Madava salah paham karena dirinya yang menolak menjadi pendonor bagi anaknya. Meskipun Raffi putra biologisnya, tapi ia sendiri merasa tidak memiliki ikatan batin padanya. Ia pun enggan melakukannya. Ini hanya untuk mengecek kecocokan sumsum tulang belakang Gisela. Dan tolong tidak usah beralasan. Yang diambil itu sampel sumsum tulang belakangmu, bukan sumsum tulang kaki, kesal Madava. Dav, apa kau tidak pernah baca? Kalau menjadi pendonor sumsum tulang belakang itu bisa berakibat ke kesehatan sang pendonor. Bahkan ada yang sampai mengalami kecacatan alias kelumpuhan setelahnya. Apa kau ingin membuatku cacat seumur hidup? Gisela tetap berupaya agar ia tidak diperiksa. Kita hanya memeriksa, Gisela. Belum tentu juga kau memiliki kecocokan. Kau ini seorang ibu, apa tidak ingin berkorban sedikit saja untuk anakmu? Kau bersikap seolah-olah begitu menyayangi Raffi. Tapi baru mendengar kata untuk memeriksakan kecocokan sumsum tulang belakangmu. Kau sudah ketakutan? Cibir Madava yang begitu kesal dengan sikap Gisela saat ini. Siapa yang ketakutan? Aku tidak takut. Oke, aku akan periksa. Tapi kalau aku cocok dan aku harus menjadi pendonor. Aku minta kau mengurusku selama masa pemulihan. Kau tahu sendiri, aku tidak memiliki keluarga di sini. Jadi aku tinggal di rumahmu dan selama aku sakit, aku ingin kalian mengurus dan memenuhi segala kebutuhanku. Gisela tentu tidak ingin melepaskan kesempatan emas agar bisa selalu berdekatan dengan Madava. Ia ingin dengan kedekatan itu ia bisa kembali meraih simpati dan menumbuhkan rasa cinta Madava padanya yang sepertinya sudah pudar di hatinya. Madava jelas saja terkejut. Ia melirik Ayu yang sepertinya terhenyak dengan permintaan di luar dugaan tersebut. Madava menghembuskan nafas kasar. Ia pun terpaksa mengangguk sebab ia tidak memiliki pilihan lainnya. Madava yakin Ayu bisa memahami keputusannya ini. Gisela menyeringai. Ia merasa menang. Madava yang memiliki giliran pertama untuk melakukan pemeriksaan. Saat Madava diperiksa, Gisela pun mendekati Ayu yang wajahnya terlihat begitu sembab. Karena menangis sejak tadi. Kau lihat respon Madava tadi, dia tanpa pikir panjang langsung menyetujui permintaanku. Bahkan ia menyetujui permintaanku tanpa menanyakan persetujuanmu lagi. Kau tahu, kan apa sebabnya? Sebabnya di hatinya masih ada namaku. Namaku masih bertahta di hatinya. Ia masih mencintaiku.
jangan kau dinikahi hanya sebagai pelampiasannya saja. Ucap Gisela cukup menohok relung batin Ayu. Sekuat tenaga ia menahan diri agar tidak berbalik mencaci maki wanita di hadapannya. Toh berdebat tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, sepertinya apa yang Gisela ucapkan itu benar. Bahkan Madava mengambil keputusan sendiri tanpa meminta persetujuannya lagi. Waktu terus berputar, tanpa terasa beberapa jam telah berlalu. Hasil pemeriksaan kecocokan sumsum tulang belakang Gisela dan Madava telah keluar. Madava dan Ayu sudah menanti hasilnya dengan penuh antusias sekaligus kecemasan. Keduanya tampak gugup, berbanding terbalik dengan Gisela yang tampak biasa saja. Bagaimana hasilnya, dok? Tanya Madava tak sabaran. Terdengar helaan nafas kasar dari dokter tersebut. Raut mukanya pun terlihat tidak baik saja. Membuat jantung Ayu dan Madava berdegup semakin kencang. Maaf, menurut hasil pemeriksaan sumsum tulang belakang Bapak dan Ibu tidak cocok. Jadi kalian tidak bisa menjadi pendonor untuk transplantasi sumsum tulang belakang anak kalian. Apa? Seru Ayu dan Madava serempak. Keduanya begitu terkejut dengan penuturan dokter tersebut. Bagaimana bisa, dok? Kami orang tua kandung Raffi. Bukankah seharusnya salah satu dari kami memiliki kecocokan? Tapi bagaimana justru hasilnya tidak cocok sama sekali? Hal seperti ini memang kerap terjadi. Menurut hasil penelitian, kecocokan sumsum tulang akan lebih besar antara saudara kandung. Ketimbang antara orang tua dan anak. Perbandingan kesuksesannya adalah 25% antara saudara kandung. Sedangkan kecocokan sumsum tulang antara orang tua dan anaknya hanya sekitar 0,5% saja. Pertanyaannya, apa Raffi memiliki saudara kandung yang lain? Papar dokter tersebut sekaligus mengajukan pertanyaan. Jelas saja semua orang di sana terperangah. Madava menggeleng lemas, sementara Ayu menunduk dalam dengan hati yang hancur lebur. Mama abis nangis ya? Tanya Raffi saat terbangun dari tidurnya. Ia justru mendapati wajah sembab Ayu. Ayu mengusap sudut matanya yang basah. Kemudian ia menggeleng seraya tersenyum lembut. Enggak, Mama enggak nangis. Mama cuma ngantuk kok, Hoam. Ayu pura menguap agar Raffi mempercayai katanya. Mama pasti sedih gara Raffi. Mama sedih lihat Raffi sakit, kan? Raffi jelas saja tidak mempercayai kata ibunya. Ia sudah hafal bagaimana ekspresi Ayu setiap sakitnya kambuh. Raffi kok ngomong gitu? Kan Mama sudah bilang kalau Mama sedang ngantuk. Kalau Mama ngantuk, bobok aja. Bobok di samping Raffi yuk, Ma. Ayu tersenyum. Ia pun beranjak dari tempat duduknya. Kemudian naik ke pinggir ranjang dan mulai memeluk Raffi. Raffi sabar, ya, Raffi pasti sembuh. Mama pasti akan melakukan apapun demi kesembuhan Raffi. Raffi harus sehat supaya bisa sekolah.
bisa main sama teman juga. Memangnya Raffi masih bisa sembuh, Ma? Terbiasa sakit sejak kecil membuat Raffi sedikit tidak percaya diri dengan keadaannya. Ia pun ingin sembuh agar ibunya tidak sedih lagi, tapi bagaimana caranya? Alasan kenapa Raffi tidak pernah menangis meskipun tubuhnya sering terasa sakit. Itu karena ia tidak ingin membuat ibunya semakin khawatir. Raffi sering mendapati ibunya menangis diam saat penyakitnya kambuh. Raffi sedih melihat ibunya menangis. Raffi rasanya ingin ikut menangis, tapi ia tahan. Raffi pasti sembuh, pasti. Mama janji, Mama pasti akan melakukan apapun demi kesembuhan Raffi. Oh ya, untuk beberapa waktu ini, Mama mau pergi ke suatu tempat. Mama harap Raffi jadi anak yang baik ya. Nurut apa kata Papa dan Mama Gisela, ucap Ayu tiba membuat Raffi kebingungan. Memangnya Mama mau kemana? Mama Gisela, siapa itu? Mama Raffi itu cuma Mama aja. Nggak ada yang lain, tolak Raffi. Entah mengapa ia tidak suka melihat keberadaan Gisela. Apalagi untuk memanggilnya ibu, ia tidak suka. Tapi Mama Gisela itu Mama yang udah melahirkan Raffi ke dunia. Jadi Raffi harus nurut pada Mama. Raffi kan anak Mama yang baik. Anak Mama pasti nurut kata Mama. Raffi mau kan nurut kata Mama? Tapi Ma, memangnya Mama mau kemana? Jangan pergi. Raffi nggak mau Mama pergi. Mama cuma pergi sebentar saja kok. Mama janji, Mama pasti kembali. Mama cuma mau ke tempat nenek sama kakek. Mama kangen sama mereka. Tapi Mama pasti kembali, kan? Iya, Mama janji, ucap Ayu dengan suara bergetar dan dada yang semakin sesak. Mas, aku mau pulang dulu. Tolong jaga Raffi. Ya, ucap Ayu dengan tersenyum sendu. Ini sudah sore, yuk, nanti aja ya. Nanti aku minta Pak Yanto kesini antar kamu pulang, sergah Madava. Semburat jingga memang sudah mewarnai langit. Pertanda kalau hari sudah terlampau sore, bahkan menjelang malam. Jelas saja Madava khawatir. Aku nggak apa-apa, Mas. Jangan merepotkan Pak Yanto. Apalagi ini sudah sore, jam kerja sudah berakhir. Aku bisa pulang naik taksi kok. Aku nggak apa-apa. Tapi yuk, baju bersihku sudah habis, Mas. Nanti, aku kemari lagi kok. Ayu berusaha membujuk. Madava pun akhirnya terpaksa mengangguk. Ia mengantarkan Ayu sampai ke gerbang rumah sakit. Menemani menuju taksi yang sudah Ayu pesan sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam taksi, Ayu menatap dalam wajah Madava. Entah mengapa, hati Madava merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Ada apa? Tanya Madava heran. Boleh aku peluk? Mas, sebentar saja, ujarnya membuat Madava terkekeh. Memang sejak kepulangannya dari luar kota waktu itu, hubungan keduanya menjadi renggang. Alhasil,
Keduanya tak pernah melakukan kontak fisik lagi semenjak itu. Madava yang juga tiba merasakan kerinduan yang menggebu. Tanpa banyak bicara langsung meraih Ayu ke dalam pelukannya. Bibir Ayu bergetar, dadanya sesak karena menahan tangis. Kedua tangannya terkepal. Sekuat tenaga ia menahan buncahan kesedihan yang memenuhi rongga dadanya. Udah, ucap Madava pelan. Ayu pun segera melonggarkan pelukannya. Ditatapnya wajah Madava sekali lagi. Ia tersenyum, senyum yang dipaksakan. Terima kasih, aku pergi, ucapnya ambigu. Madava tersenyum. Ia tidak begitu-begitu memikirkan kata yang baru saja Ayu ucapkan. Madava balas mengangguk. Ya, hati di jalan. Kalau sudah sampai, kabari aku. Ayu tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Kemudian ia pun segera masuk ke dalam mobil. Madava tidak beranjak dari sana. Ia terus menatap taksi yang membawa Ayu dengan perasaan yang tidak menentu. Entah kenapa hatinya merasa tidak tenang. Seakan-akan ada badai yang bersiap menerjang. Perasaan yang pernah ia rasakan dulu sekali saat Gisela tiba-tiba menghilang. Madava menggelengkan kepalanya. Ia pikir itu tidak mungkin. Ayu tidak mungkin pergi kemana, apalagi meninggalkannya dan Raffi. Mengingat Raffi, Madava pun berjalan cepat menuju ruangan serba putih itu. Kondisi Raffi memang sudah cukup stabil, tapi tubuhnya lemah. Ia masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan dan perawatan. Bersambung.